Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush. Nah, kursi roda adalah salah satu penerapan prinsip fisika dalam keperawatan. Nah, dari kursi roda tersebut ada penerapan gaya gesek, di mana gaya gesek terjadi ketika satu benda bergesekan dengan benda yang lain, atau di mana kursi roda itu bergesekan dengan lantai. Nah, penerapan kursi roda dalam bidang keperawatan ini semakin besar gaya gesek yang dihasilkan oleh kursi roda dan lantai, maka semakin sulit juga atau memperlambat kecepatan dari kursi roda tersebut. Penerapan hukum Newton yang kedua pada kursi roda adalah ketika mendorong kursi roda dengan gaya tertentu, maka kursi roda akan mengalami percepatan sebanding dengan gaya yang diberikan padanya, dan arah percepatannya akan searah dengan gaya yang diberikan. Artinya, semakin besar gaya dorongan, semakin cepat kursi roda bergerak, demikian sebaliknya. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana prinsip fisika diterapkan dalam keperawatan dengan menggunakan gunting kuku dan juga gunting. Gunting kuku bekerja dengan prinsip tuas jenis kedua, di mana beban atau kuku yang dipotong berada di antara titik kuku dan tuasa. Saat kita menggunakan pegangan gunting kuku, gaya yang diberikan diperbesar oleh mekanisme tuas sehingga ujung gunting kuku dapat memotong kuku dengan tekanan yang lebih besar meskipun tenaga yang kita berikan itu kecil. Selanjutnya gunting. Gunting bekerja dengan prinsip tuas jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara kuasa atau gaya dari tangan, dan beban yaitu dari benda yang dipotong. Saat pegangan gunting ditekan, kedua bilah bertemu dan menciptakan gaya gesek yang cukup kuat untuk memotong benda di antaranya. Mata pisaunya yang tajam menciptakan gaya gesek terhadap bahan kasar sehingga potongan menjadi rapi dan tidak merusak seratnya. Infus. Cairan infus mengalir dari kantong infus ke pembuluh darah pasien karena tekanan hidrostatis dan dipengaruhi oleh ketinggian kantong infus. Kantong infus biasanya diletakkan lebih tinggi dari tubuh pasien untuk memanfaatkan gravitasi sehingga tekanan cukup besar untuk mendorong cairan masuk ke pembuluh darah pasien. Nah, penerapan prinsip fisika pada infus tidak hanya itu aja guys, namun hukum Bernoulli juga diterapkan pada infus. Nah, hukum Bernoulli ini sendiri memberikan kita pemahaman bahwa kecepatan aliran cairan mempengaruhi tekanan. Nah, pada infus sendiri, hukum Bernoulli membantu kita agar mengatur cairan infus agar tidak terlalu cepat atau menghindari emboli udara dan juga tidak terlalu lambat atau menghindari obstruksi. Penggunaan timbangan sebagai alat ukur massa tubuh pasien sangat penting untuk memastikan keakuratan dan parameter kesehatan pasien. Timbangan berkaitan dengan daya, massa, dan gravitasi. Dengan berdiri di atas timbangan, perawat dapat menganalisis distribusi berat dan daya yang bekerja pada sendi-sendi. Ini memudahkan dan berguna dalam rehabilitasi dan
fisioterapi untuk menghindari cedera yang lebih lanjut terhadap pasien. Selanjutnya, kruk. Kruk adalah tongkat penopang digunakan dalam keperawatan untuk membantu pasien yang memiliki gangguan mobilitas atau cedera, misalnya setelah patah tulang atau operasi. Hubungan alat kruk dalam fisika terkait dengan momen gaya dan titik tumpu. Di sini momen gaya atau torsi terjadi ketika gaya diterapkan pada jarak tertentu dari titik, menciptakan momen yang berusaha mengangkat tubuh bagian bawah. Kemudian juga titik tumpu. Kruk memiliki dua titik tumpu utama, yaitu ujung kruk yang menyentuh lantai dan tangan pasien yang memegang kruk. Keseimbangan dalam kedua titik tumpu ini menjadi sangat penting untuk mencegah ketidakseimbangan atau jatuh terhadap pasien. Oke, selanjutnya adalah densimeter. Nah, alat densimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan yang dihasilkan darah yang mengalir melalui pembuluh darah yang dikenal sebagai gaya persatuan luas dalam fisika. Nah, prinsip kerjanya itu menggunakan hukum Pascal yang dimana menyatakan bahwa tekanan yang diberikan itu dalam fluida dalam ruang tertutup akan diluruskan secara merata ke seluruh bagian fluida. Nah, saat densimeter ini mengukur tekanan darah, tekanan ini mempengaruhi volume air raksa atau mekanisme lainnya, yang kemudian diubah menjadi angka yang menunjukkan tekanan darah. Secara singkat, densimeter ini menggunakan prinsip fisika seperti tekanan, gaya, dan fluida untuk mengukur seberapa kuat darah menekan dinding pembuluh. Kemudian termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Nilai normalnya yaitu 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Termometer air raksa bekerja berdasarkan prinsip pemuaian jet air. Air raksa dalam termometer akan memuai jika suhunya naik dan menyusut jika suhunya turun. Perubahan volume air raksa kemudian diubah menjadi skala suhu yang dapat dibaca. Termometer yang paling sering dipakai yaitu termometer digital. Termometer digital menggunakan sensor elektronik untuk mengukur suhu ini yang akan mengubah perubahan suhu menjadi sinyal listrik yang kemudian ditampilkan dalam bentuk angka pada layar digital. Kemudian adalah oximeter. Meskipun prinsip utama dari oximeter adalah pada spektrofotometri dan fotoelektrik, namun penerapan gaya mekanik juga memainkan peran yang sangat penting dalam penggunaannya. Gaya yang diterapkan pada oximeter itu bertujuan untuk memastikan kontak yang baik antara sensor dan kulit serta kenyamanan penggunaannya. Kemudian penerapan fisika pada oximeter itu yaitu pada gaya pegas, di mana terdapat pada mekanisme penjepitnya, di mana oximeter menggunakan mekanisme penjepit yang melibatkan pegas untuk memberikan gaya penjepit yang cukup. Gaya pegas ini membantu menjaga sensor tetap terpasang pada jari selama pengukuran.